mengikuti PJJ. Kali ini materi PJJ Matematika dengan bab statistika ukuran pemusatan data yang kami adaptasi dari ekagaluh.wordpress.com bersama kami Ibu Indah Setiawati MPD. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran untuk gambaran data yang diambil dari sampel dan mewakili populasinya. Misalkan, kumpulan data berikut adalah nilai uji kompetensi dasar dari 20 siswa kelas 11 IPA. Di antaranya, nilainya ada 8, 10, 6, 7, 5, 5, 9, 8, 9, dan 7. Dari kumpulan data yang ada di atas, kita tidak mempunyai gambaran atau kesimpulan apa-apa tentang nilai-nilai yang terdapat dalam kumpulan data tersebut. Ada 3 nilai statistik yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kumpulan data di atas, yaitu rataan, median, dan modus. Oleh karena itu, rataan, median, dan modus disebut sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Ukuran pemusatan data yang pertama pada data tunggal. Di sini ada perhitungan yang dinamakan min atau X-bar, adalah nilai rata-rata suatu data yang diperoleh dari jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyaknya data. Misalkan ada data X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan data ke Xn. Maka rata-ratanya adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X sampai ke Xn dibagi N, di mana X barnya sama dengan nilai rata-rata dan N itu adalah banyaknya data. Yang kedua, median atau ME adalah posisi nilai datum yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Untuk median atau ME ini ada 2 ketentuan. Jika N ganjil, maka ME sama dengan urutan data ke X N plus 1 dibagi 2. Jika N genap, maka ME sama dengan urutan data ke X N dibagi 2 ditambah data ke X N plus 1 dibagi 2. Kemudian dijumlahkan dan hasilnya dibagi 2. Berikutnya modus atau
MO adalah nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang mempunyai frekuensi terbesar. Untuk lebih jelasnya, coba diperhatikan contoh soal di bawah ini. Nilai rapot seorang siswa pada semester ganjil adalah sebagai berikut. 7, 8, 8, 8, 9, 6, 6, 7, 8, dan yang terakhir mendapat nilai 7. Tentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari nilai rapot tersebut. Maka yang pertama, kita hitung nilai rata-ratanya. Dijumlahkan dulu semua data yang ada. Jadi 7 ditambah 8 ditambah 8. Sini 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7. Hasilnya 74. Kemudian kita hitung banyaknya data ada berapa. Ya, di sini ada 1, 2, 3, X-nya sampai X1, X2, X3 sampai dengan X10. Maka banyaknya data ada 10, N-nya ada 10. Jadi rata-ratanya 74 dibagi 10. Maka hasilnya X rata-rata atau X bar di sini adalah 7,4. Sekarang mediannya. Terlebih dahulu untuk median data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, di sini karena datanya terkecil itu adalah angka 6, maka dituliskan 6. Diurutkan 6-nya tadi ada berapa? Kalau 6-nya ada 2, maka ditulis sebanyak 2 kali. 7-nya sebanyak 3 kali dan 8-nya sebanyak 4 kali. Jadi sejumlah data yang ada di situ yang dituliskan. Kemudian angka 9. Nah, karena di sini datanya genap, maka berlaku ketentuan untuk median data genap. Nah, seperti ini tadi rumusnya, urutan data ke Xn dibagi 2 ditambah Xn dibagi 2 ditambah 1 dijumlahkan kemudian dibagi 2. Di sini data ke Xn dibagi 2 itu adalah data karena tadi N-nya 10, maka 10 dibagi 2 itu adalah data ke 5. Nah, yang ada di sini data ke 5. Kemudian ditambah Xn dibagi 2 ditambah 1. N-nya tadi 10 dibagi 2 ada 5 ditambah 1, berarti data ke 6 atau X6. Jadi data ke 5 itu adalah 7, data ke 6 itu adalah 8. Nah, mediannya jadi penjumlahan data ke 5 dan ke 6, di mana 7 ditambah 8 hasilnya 15 dibagi 2 hasilnya 7,5. Nah, untuk yang terakhir menentukan modus atau MO. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Untuk modusnya di sini ya, modus nilai yang banyak muncul di sini
kita hitung 6-nya ada 2 kali, ya, muncul sebanyak 2 kali. Kemudian 7 sebanyak 3 kali. Dan 8 muncul sebanyak 4 kali. Maka modus dari data ini, dari nilai rapot siswa tadi adalah 8. Nah, gini. Nah, mudah bukan untuk statistika pada bagian pemusatan data untuk data tunggal. Untuk mengecek pemahaman kalian tentang statistika ukuran pemusatan data pada data tunggal, silakan dikerjakan uji kompetensi di bawah ini. Yang pertama, di sini carilah min atau rata-rata, median, dan modus dari kumpulan data berikut ini. Nah, di sini ada data untuk nomor 1, soalnya ada A dan B. Kemudian yang kedua, suatu keluarga mempunyai 6 orang anak. Anak yang bungsu berumur X tahun dan anak yang sulung berumur 3X tahun. 4 anak yang lain berturut-turut X plus 2 tahun, X plus 3 tahun, 2X min 2 tahun, dan 2X plus 3 tahun. Jika umur rata-rata ke-6 anak tersebut adalah 16 tahun, berapa umur anak sulung? Silakan dikerjakan dan dituliskan jawabannya. Kalian bisa catat dulu soalnya untuk kemudian dikerjakan.